Awalnya sih aku bangga banget ngeliat Elia yang warawiri di TikTok ya, yang memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristen. Dan aku bilang dia adalah salah satu anak muda yang paling keren gitu. Karena dia berani memfirmankan apa yang dipercayainya ke orang-orang melalui sosial media. Tapi lama kelamaan makin kesini gue ngeliat banyak yang ngeledek Islam soal 72 bidadari, padahal mereka sendiri nggak tahu bidadari itu apa, dari mana angkanya, dan siapa yang dapat. Yuk kita bahas pakai dalil, bukan pakai ejekan. Awalnya sih aku bangga banget ngeliat Elia yang warawiri di TikTok ya, yang memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristen. Dan aku bilang dia adalah salah satu anak muda yang paling keren gitu. Karena dia berani memfirmankan apa yang dipercayainya ke orang-orang melalui sosial media. Tapi lama kelamaan makin kesini gue ngeliat Elia itu ada agak rada-rada banget ya. Gue lihat tiap kali dia memberitakan Injil, dia selalu tuh membawa dan menyebut agama lain seperti itu. Dan makin kesini apa yang diomongnya itu makin, gue pikir makin nggak jelas gitu loh. Dan gue berpikir bahwa seorang anak muda tahu tentang sebuah sejarah ribuan tahun yang lalu itu dari mana gitu loh. Kan dia juga baca dari buku gitu kan ya. Dan dia bilang sendiri bahwa buku itu tidak bisa terlalu dipercaya karena kan udah banyak perubahan dari awal. Misalnya itu udah banyak perubahan. Dan yang paling gue yang senang dari Elia itu adalah dia setiap memberitakan Injil selalu menyenggol agama sebelah. Nah, gue nggak tahu, gue ngerti maksudnya apa gitu. Kalau emang lu pengen memberitakan Injil, ya udah beritakan Injil aja, nggak usah sampai bilang bahwa orang Kristen yang pertama kali di Tanah Muka, orang Kristen pertama kali mengucapkan kata Allah gitu loh, di dalam bahasa Arab itu ada Allah, dan bla bla bla, itu kan yang ada memancing. Kalau pengen beritakan Injil, udah beritakan Injil aja gitu loh, nggak usah sampai nyewa agama lain bahwa kita yang pertama, sampai berusaha keras bahwa Kristen itu emang agama yang pertama di dunia. Itu nggak perlu, karena agama itu tidak perlu dibuktikan, agama itu tidak perlu diperdebatkan, dan agama itu tidak perlu dicari siapa yang paling pertama ada di dunia ini gitu. Just agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, kata-kata sering seperti itu. Jadi buat kalian, please deh fokus saja untuk memberitakan Injil ke orang-orang. Bukan berarti lu harus sampai ke sejarah-sejarahnya seperti ini seperti itu gitu kan. Aku nggak tahu lu tuh dari mana taunya Elia. Dulu gue kagum sama lu, tapi makin kesini kok gue ngerasa tuh lu kayak makin sok pintar gitu, sok jago gitu. Omongan lu tuh nggak ada pembuktian sama sekali gitu. Nah, lu tau dari mana tentang sejarah agama-agama lain yang itu terbukti udah ada ribuan tahun yang lalu, Elia. Jadi stop deh, kalau just fokus untuk memberitakan Injil, tapi jangan sampai untuk yang agama lain. Kita tidak perlu yang namanya untuk diakuin bahwa Kristen itu nomor satu di dunia. Nggak perlu gitu kan ya. Semua orang punya kepercayaan masing-masing gitu kan. Agar orang percaya sama lu dengan ajaran lu, dengan pemberitaan Injil itu, nggak usah lu bawa agama lain. Itu aja sih menurut gue. Jadi lihat, sorry to say, gue udah gak kagum lagi sama lu karena lu makin sini makin ngaji. Gue nggak tahu, dan lu makin situ makin sosok pintar, sosok sejarawan seperti itu. Jadi ya udahlah. Banyak yang ngeledek Islam soal 72 bidadari, padahal mereka sendiri nggak tahu bidadari itu apa, dari mana angkanya, dan siapa yang dapat. Yuk kita bahas pakai dalil, bukan pakai ejekan. Pertama, dalam Al-Quran memang disebut ada bidadari surga atau urun ain, disebut di beberapa ayat. Dan di surga ada bidadari bermata jeli, itu ada di surah Al-Waqiah ayat 22. Tapi ingat, tidak pernah disebutkan jumlah 72 dalam Al-Quran.
itu hanya muncul di hadis. Nah, hadis tentang 72 bidadari salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sesungguhnya orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 keutamaan dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ingat, tapi ini khusus untuk orang yang mati syahid, bukan untuk semua muslim. Dan konteksnya jelas, bukan untuk pelaku teror, tapi untuk orang yang gugur membela kebenaran. Dan beberapa ulama memakai 72 bidadari secara harfiah. Ada juga yang simbolik, misalnya menurut Imam Al-Qurtubi, ini adalah bentuk kenikmatan surga yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Nah, sekarang muncul masalah. Orang luar Islam suka ngeledek ini seolah-olah surga Islam cuma berisi wanita-wanita cantik buat laki-laki. Padahal Islam juga janjikan kenikmatan yang sama buat wanita. Yang pertama, surga, kedamaian abadi, pasangan terbaik, dan bebas dari rasa sakit dan sedih. Dan yang paling tinggi yaitu melihat wajah Allah dan hidup selamanya dalam ridhonya. Nah, kalau kamu masih pikir Islam itu cuma soal 72 bidadari, berarti kamu cuma tahu potongan hadis, tapi nggak tahu dan nggak ngerti isi Islam itu sendiri. Islam itu agama tentang tauhid, amal dan akhirat, bukan soal fantasi, tapi soal janji untuk mereka yang layak. Jadi, belajar agama itu harus pakai ilmu, bukan pakai meme. Salam toleransi. Gue gak setuju ketika ada pendeta, apalagi yang seharusnya jadi panutan, malah ngatain sholat itu cuma olahraga doang. Tapi kalau lu ngerti esensinya, justru ucapan itu yang kosong. Gue bukan muslim, gue Kristen, tapi ada satu hal yang bikin gue mikir keras, yaitu soal sholat. Awalnya sih gue cuma lihat doang gerakan sujud, ruku, duduk, berdiri, tapi makin gue perhatiin, makin gue ngerasa, ini bukan cuma ibadah, ini kayak meditasi, kayak yoga, tapi yang spiritual banget. Dan gue ingat waktu gue ikut temen gue yang muslim ke pesantren tematik pas SMA, kita diskusi tentang lintas agama. Waktu itu ada satu sesi di mana kita semua diajarin gerakan sholat, bukan buat ibadah, tapi buat mengerti. Dan jujur, pas gue praktekin gerakan sujud itu, gue nangis. Padahal gue gak ngerti bacanya. Tapi posisi kepala nyentuh tanah, tangan di samping, badan pasrah, itu bikin gue ngerasa kecil banget. Tapi dalam cara yang damai. Dan temen gue bilang, pas sujud itu kita paling dekat sama Tuhan. Dan gue sebagai orang Kristen langsung mikir. Dan ternyata gerakan sholat bukan cuma ritual secara medis. Itu mirip banget sama gerakan yoga atau fisioterapi. Ruku bagus buat tulang belakang. Sujud memperlancar aliran darah ke otak. Duduknya itu latihan postur. Bahkan takbir awal pas tangan diangkat itu kayak simbol lu melepaskan beban dunia dan fokus ke Tuhan. Dan kadang gue mikir, mungkin Tuhan tuh gak ngotot cara sembahnya harus satu, tapi dia kasih cara terbaik di tiap tradisi buat ngingetin kita tentang keseimbangan jiwa, raga, dan roh. Jadi, walaupun gue Kristen, gue bisa bilang ada hal-hal di luar gereja yang juga bisa ngajarin gue tentang rasa hormat, tentang keheningan, dan tentang bagaimana mendekat ke Tuhan. Gak cuma lewat kata, tapi lewat gerak. Pernah gak sih lo mikir kenapa babi diharamkan dalam Islam? Bukan cuma karena katanya jorok atau najis, tapi ternyata larangannya itu datang langsung dari atas, yaitu dari Allah sendiri. Yuk, mari kita bahas di sini. Dalam Al-Quran, larangan makan daging babi muncul lebih dari sekali. Bahkan disebut barengan sama larangan makan bangkai dan darah. Jadi, ini bukan soal, itu kan zaman dulu doang, sekarang babi udah bersih. No, yang haram tetap haram. Meskipun kita cuci, steril, dan masak setengah mati. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harus babi? Emang separah itu? Oke, secara ilmiah, babi itu hewan yang rentan banget jadi inang penyakit. Trichinella spiralis, cacing pita, virus A1N1, bahkan kandungan lemak jenuhnya tinggi banget, bikin risiko jantung naik. Dan tahu nggak, babi itu nggak punya kelenjar keringat. Artinya, racun-racun dari dalam tubuhnya nggak bisa keluar lewat kulit. Jadi ngendap di dagingnya. Tapi ini juga bukan cuma soal kesehatan ya. Soalnya banyak hal lain juga nggak sehat, tapi nggak dilarang dalam Quran. Artinya, pengharaman ini lebih dalam dari sekedar logika manusia. Ini tentang ketaatan dan kemurnian spiritual. Dan dalam Islam, babi dianggap najis berat, najis muhalazah. Bahkan kalau lu kesentuh harus cuci tangan 7 kali dan salah satunya harus pakai tanah. Kenapa segitunya? Karena Islam mengajari untuk bersih, bukan cuma fisik tapi juga batin. Jadi kalau lu tanya kenapa babi haram, jawabannya simpel. Karena Allah bilang itu haram, titik. Bukan soal bisa dimasak atau enggaknya, bukan soal sehat atau enggak, tapi soal lu mau nurut atau enggak.
Dan kadang kita memang diuji bukan dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kelihatannya kecil, seperti sepotong daging babi. Salam toleransi.